Enggak. Oke, para pendengar yang budiman, back to our channel, gua Vicky. Seperti biasa, ini sebenarnya kita kalau bikin podcast itu biasa jam-jam 11 malam. Benar nggak, Mom? Oh iya, jam Ya, 11 jam 10 jam 11 lah. ya, obat insomnia boleh juga ya kita manggilnya ya. Benar, betul. Kadang Dalam, soalnya inspirasi itu jamnya ya, datangnya inspirasi kan kita kagak tahu jam berapa. siang kayaknya terlalu hektik ya buat siaran kayak Betul. gini. Mau mikir aja pusing. Ayo, lanjut. Lanjut, lanjut. Ngobrol apa kita nih hari? Dalam podcast kali ini kita mau Mm-mm. bukan mengupas apa istilahnya. Kita mau bedah apa sih yang dimaksud dengan komunisme. Nah, Waduh. sebagian orang kan tabu ya mendengar kata komunis aja udah analoginya negatif, sesuatu yang evil Mhm. dalam tanda kutip. Nah, itu sebenarnya seperti Mhm. apa? Originalnya seperti apa? Mari kita buka pikiran kita sama-sama. Kita lihat dulu dasarnya itu apa, komunisme itu apa. Dan bukan cuma komunisme ya emang ya. Karena pasti otomatis Oh kita harus iya. bahas Eh, teman-temannya nih. Bisa dibilang teman balik lagi. juga, Iya betul. lawannya juga, ya kan? Ya mau nggak mau ya. Iya. Oke, pertama Bentar, mungkin gua pertanyaan. tambahin dikit dulu. Ah, Kenapa gue pilih ah, topik tentang komunisme yang dianggap tabu? Karena ya. ya mungkin gue udah singgung di podcast kita sebelumnya ya. Gue udah jengah Oh, gitu. oke. Nah, dengar dikit-dikit orang nunjuk, masa lu komunis PKI gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, do you even know what you're talking about? Gitu. Gitu. Gue mau pendengar kita kalau dia mengatakan itu komunis, itu PKI, paling enggak dia sadar apa yang dia omongin gitu. Mm-mm. Nah, Mm-mm. itu yang mau gue angkat. Tentunya Mm-mm. mengupas komunisme ini akan membutuhkan waktu yang lumayan karena kita Iya, berangkat dari akarnya dulu ya Mong ya, betul. Kita nggak dari bisa luar ngomong dulu. komunisme kalau kita nggak ngomong dari awal banget. Betul. Karena Bahkan masa apa ya? sebelum Kalau komunis itu muncul juga kita harus ungkap tercetus, dulu dikit. harus ngeliat dulu. Uh, Betul. Jalanan Oke, masih jauh nih. pertanyaan mungkin iya, mungkin pertanyaan menggelitiknya ini kalau kita mau ngebahas komunisme, Yes. siapa yang komunis di sini? Oh, aku sih, gua rasa sih gua enggak sih, bukan sih. Iya, Apakah Anda jangan-jangan? saya. Mungkin kalau ditanya 10-15 tahun yang lalu lebih gampang jawabnya. Oh, jawabnya Oh enggak, gini, enggak. Bagi gua pribadi, komunisme itu bukan enggak 100% gua banget, enggak. Kenapa? Dalam artian, apakah gua identify gua itu seorang Marxis? Bukan. Gua bisa bilang gua bukan Marxis. Tapi ada hal-hal menarik, hal-hal bagus juga yang bisa dipelajari dari situ. Ada juga yang nggak setuju tentunya ya. Tapi ada juga yang bagusnya juga gitu. So, why not gitu kalau yang bisa diadopsi, kenapa tidak gitu kan? Jadi langsung aja nih, sebelum dengar lebih lanjut, Langsung. coba kosongkan dulu pemahaman kalian, kita telah dengan pikiran yang jernih. Setuju. Setuju. Oke, sepintas ya dalam pemahaman gue,
akar dari komunisme itu sendiri sebenarnya dia pengembangan dari paham sosialis, benar nggak? Sosialisme, lanjut. Yes. Ya, di Lanjut. mana Jadi kalau di mana paham sosialis ini sendiri kan lebih bisa kompromi lah, nggak segaris kelas komunisme. Oke, kalau dalam prakteknya ya, Yeah. dalam pemahaman umum zaman sekarang, ya, yang dipahami bahwa sosialisme adalah bentuk gerakan yang lebih kompromistis, Yes. komunisme gerakan yang lebih radikal. Itu praktek yang dipahami oleh kebanyakan orang sekarang begitu. Kalau kita lihat, padahal komunisme sama sosialisme ini sebenarnya tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Karena itu proses. Proses, betul. Proses. Komunisme tuh kalau dibilang aslinya nih ya, aslinya. Yeah. Sebenar-benarnya, seoriginal-originalnya. Komunisme adalah masyarakat, kondisi masyarakat post-kapitalisme. Setelah berlalunya masa kapitalisme, post-kapitalism, itu komunisme. Sebetulnya, transisi dari kapitalisme ke post-kapitalism itu prosesnya proses sosialisme. Itu sebenarnya. Oke, jadi itu masa transisi ya. Ya, sosialisme tuh baru tercipta komunisme murni. Betul, itu kalau kita referensinya materialisme dialektikanya si Karl Marx ya kan gitu. Dan Engels ya tentunya. Engels, Karl Marx pemikirnya tapi dia nggak bisa nuangin ke kata-kata yang enak, dibantu sama Engels. Nah, karena kita udah sebut, siapa emang nama dua tadi? Ini Marx jangan sampai Engels, lu ya? nunjuk orang dasar komunis lu. Tapi nggak pernah tahu nama dua orang ini. Iya. Iya. Coba, Marx dan silakan Engels. Ya. Dibabat. Oh. Oke. Karl Marx. Ini menarik kalau kita ngebahas tentang Karl Marx ini. Nama ini banyak banget, kontroversial banget, banyak banget yang menjadikan dia sebagai quote-unquote nabi-nya, atau kiblatnya, kiblat perjuangannya. Tapi ada juga yang bilang, ini manusia paling rendah yang harus dimusnahkan. Ingatannya dimusnahkan dari muka bumi. Ya, itu ada pemahaman yang begini tuh banyak. Sebenarnya Marx ini adalah seorang filsuf. Filsuf, betul. Bagi yang belum tahu juga, filsuf itu apa? Itu adalah pemikir. Filsuf itu betul. Pemikir. Jadi yang pada akhirnya mencetuskan teori ya. Betul. Dan dia bukannya orang yang dalam artian militan ya, Mong ya. Bukan orang yang not necessarily. Dia kapasitas sebagai pemikir sih sebenarnya. Pemikir, betul. So, dan juga seorang ekonom ya. Betul. Aslinya bukan. Aslinya dia lebih banyak berkutat di filsafat. Aslinya berkutat di filsafat, namun bagian ilmu yang dia teliti itu ilmu ekonomi. Nah, lucu nih kan, kenapa kok komunisme kok ngomong komunisme kok ekonomi? Bukan itu politik ya? Ayo kita Oke. Jadi pada awalnya Marx itu kalau gue bisa bilang ya, dia tuh orang Jerman. Yes. Yang hidupnya tidak pernah damai, tidak pernah tenang, tidak pernah senyap. Karena mengikuti juga begitu sih. Oh iya. Terlepas dari mereka berhasil. Sampai 1917. Iya, betul. Sampai 1917, semua yang mengikuti Marx hidupnya biasanya terteror ya. Betul. Iya, tapi dia ini orang yang banyak banget diusir dari mana-mana.
Dari Jerman sendiri dikejar-kejar. Oke, baik buat teman-teman yang belum tahu, back then Jerman masih Kaiser, masih raja namanya Kaiser di situ. Wilhelm ya, Kaiser Wilhelm ya, lagi itu ya. Zamannya Bismarck, zaman mereka. Jadi itu diperjelas masih Kaisar ini raja, sebutan untuk Kaisar. Di Jerman masih bentuknya kerajaan. Ya. Betul. Disebut juga monarki. Nah, biar Peter monarki, kasih tahu betul. Dulu. Ya, lanjut. Oh, boleh. Nah, monarkinya Jerman ini ultra represif. Oke. Nah, ini bahasa asing lagi nih, represif nih. Represif. Ya, coba represif itu mengekang. Mengkontrol pikiran. Paham? Keras. Jadi, walaupun pada masa itu di Eropa udah mulai masuk yang namanya masa-masa liberal. Liberal itu apa? Liberal itu adalah politik yang sekarang demokratis lah katakanlah. Di Jerman ini rajanya, kaisarnya memiliki kecurigaan terhadap demokrasi sendiri. Proses demokrasi, tentang paham liberalisme, dia itu curiga. Nah, tadinya Marx itu nih dari kumpulan ini, liberal. Seorang yang sangat-sangat liberal, yang cuma memimpikan gimana biar di Jerman itu ada kebebasan. Awal sekali dia kayak begitu. Sampai dia diusir, harus kabur, dia ke Prancis. Dia ke Prancis. Nah, di Prancis ini udah ada gerakan yang tadi itu kita sebut itu sosialisme. Di mana gerakan itu Napoleon belum? Marx muda. Ya? Setelah Napoleon revolusi Prancis ya. Setelah revolusi Prancis Prancis sudah jadi republik lagi, kan itu kan Prancis sama Jerman itu kan hubungannya kayak Jawa lah daerahnya. Kucing sama tikus. Kucing sama tikus. Tom and Jerry itu kan berantem mulu. Ini udah jauh dari masa Napoleonic era udah selesai, Prancis sudah jadi republik lagi. Nah, di situ, di Prancis itu paham liberalisme ini sangat berkembang dengan baik, dengan terpupuk dengan subur lah di situ. Sampai ada kaum-kaum yang menamakan dirinya itu pengikutnya, ya, ini ada nama-nama yang nggak sebesar Marx, cuma penting. Ya, ini Saint-Simon, Proudhon, ini nama-nama ini sosialis. Mereka kaum sosialis, tapi mereka nggak bisa mencakup pandangan mereka kepada suatu keilmuan. Jadi suatu pemikiran itu mereka nggak bisa. Jadi mereka masih bentuknya utopian. Impian aja ya. Ya, angan-angan aja gitu. Utopia itu kalau ditanya keadaan yang ideal lah menurut mereka gitu ya. Betul. Tapi untuk memulai mewujudkannya itu pandangan lo apa? Masih jauh. Bisa. Betul. Mereka ditanya pandangan lo apa? Ya, yang masyarakatnya semuanya makmur. Ya, yang nggak ada lagi yang menindas. Oke, jalan ke situ gimana? Ya lihat aja nanti. Itu utopian. Itu utopian. Nah, Marx ketemu sama mereka, banyaklah dia tukar pikiran, dia ngobrol, sampai pada satu titik di mana semua pandangannya dan masukan-masukan impuls baru ini, sama pandangannya dia yang emang dari Jerman udah terbentuk sebagai seorang yang quote-unquote liberal, yang radikal itu bersintesa lah. Membentuk suatu karya, mungkin ini cepatnya aja ya. Cepatnya. Kalau diceritain panjang nih. Sampai akhirnya dia ketemu Engels and the blah sampai keluarlah satu karya yang judulnya Das Kapital. Komunis Manifesto ya, Das Kapital itu judulnya. Das Kapital itu kan bahasa Jerman. Artinya bahasa Indonesianya sang modal. Sang modal, oke, menarik.
sang modal. Nah, Sang modal. Itu bukunya Marx. sang modal ini Dia intinya jadi apa? melihat, intinya buku ini mengkritisi sistem yang ada waktu itu. Bukan cuma sistem monarkis lagi yang dikritik, tapi ini udah sistem global. Bahwa pada dasarnya, menurut Marx, pada dasarnya masyarakat ini sepanjang sejarah ini masyarakat yang selalu berkonflik. Ada Oke, pertentangan. oke. Ya iyalah dari Oke. zaman Nah, sejarah juga begitu. iya, itu kita udah tahu. Iya. Tapinya, kalau dibilang apakah ini perang pertentangan ini antar apa? Antar bangsa kah? Lebih luas lagi. Antar ras kah? Lebih luas lagi. Antar agama kah? Lebih luas lagi. Pertentangan ini sebenarnya menurut Marx adalah pertentangan antar kelas. Pertentangan antar kelas. Ya. Kaum Kelas. berada lawan kaum Kaum. jelata. To put it secara umum seperti itu. Nah, Ya. pertentangan yang bertentangan ini akan selalu berubah-ubah kata Marx, mengikuti Oh, oke. perkembangan zaman. Oke. Ya, zaman yang lalu itu yang perang adalah kaum feodal dengan kaum liberal ini, kaum Feodal borjuis dengan ini, feodal, feodal itu kaum tuan tanah kan feodal ya? melawan kaum borjuis. Ya, Feodal itu kaum sorry, tuan tanah kan? tuan tanah yang masih menganut sistem kerajaan Kerajaan. benar-benar zaman dulu banget lah, Ya, kerajaan zaman ya, dulu banget lah itu. Yang ya. semua didasarkan kepemilikan lahan. Kaum liberal, kaum borjuis, liberalisme itu adalah pandangannya, tapi mereka kaum borjuis ini semuanya itu bukan lagi kepemilikan lahan, tapi besarnya modal yang menguasai jalannya semua. Oke, Paham ya? paham dong. Jadi kalau ketika dulu itu raja-rajanya mau rebutan, gue punya lahan lebih banyak dari lo, gue punya wilayah lebih banyak dari lo, kaum borjuis ini malah mau ngedobrak batas-batas antar wilayah negara itu. Kenapa? Karena kepentingan mengembangkan modal, mereka harus dagang. Ya. Itu. Makanya ada pertentangan di situ, dan kaum feodal ini kalah lah intinya. Dalam pandangan Marx. Pandangannya Marx. Sampai akhirnya datanglah masa yang disebut masa era kapitalisme. Era di mana modal berkuasa. Intinya begitulah ya. Modal berkuasa. Dan sampai sekarang ya begitu terjadi sih kalau gitu. Ya, maka dari itu modal yang berkuasa. Itu pandangannya Marx. Jadi pertentangan kelas itu di garisnya ada di satu pihak ada kaum borjuis, mereka yang memiliki modal dan bertujuan untuk membangun modal sebesar-besarnya, dan kaum proletar. Kaum proletar adalah kaum pekerja yang tujuannya adalah bertahan hidup. See the difference? Oke. Proletar cuma mau hidup, Jadi borjuis istilahnya mau gini, jadi tambah kaya, tambah kaya. proletar ini kerja mati-matian pun cuma buat makan besok, benar nggak? Betul, Yang diperkaya ya kaum borjuis ini, karena dia punya betul, modal, dia punya alat produksi. Perlu dicatat, betul. zaman itu kan sudah revolusi industri ya. Nah, Sudah. Eropa tumbuh Sudah pesat, kemajuan. Tapi Hmm. ya sisi buruknya begitu, masyarakat terbelah dua, kaum pemodal dengan kaum proletar, kaum pekerja. Kaum proletar ini hidupnya sangat menyedihkan. Yes. Dan sangat menyedihkan. Kerja 12 jam satu hari. Nggak ada batasan umur. Jadi anak umur 9 tahun daripada sekolah udah pada kerja. Dan praktek-praktek di pabriknya waktu itu sangat-sangat membahayakan ya. Nggak ada alat perlindungan diri, semuanya. Iya. Karena mereka mengejar profit. Efisiensi, profit. Betul. Efisiensi, profit. Betul. Nah,
kenapa ada kalau di Das Kapital itu pertentangan itu terjadi kan karena secara ini kita Kak Marx nggak ngomong yang mana jahat mana baik. Dia No, bilang ini apa adanya. betul. Hmm. Ini selalu berbeda. Jadi istilahnya sebaik-baiknya kaum borjuis pun bukan nggak ada bos yang jahat, bos yang jahat itu banyak banget. Tapi bos yang baik juga ada. Tapi sebaik-baiknya bos yang baik itu nggak akan bisa mensejahterakan pekerjaannya sesuai sama taraf hidup yang seharusnya mereka. Kenapa? Karena objektifnya si bos ini tetap mau ngambil untung. Dan keuntungan itu cuma bisa diambil dari tenaga pekerja. Ya. Yes. Jadi di sini katanya, kalau kata Marx, kapitalisme melahirkan penggali kuburnya sendiri. Si proletar ini. Yang dimana fase selanjutnya evolusi ini kan kalau dia bilang sainsnya ini materialisme dialektika ini kan social Darwinism. Evolusi sosial. Evolusi jadi berarti setelah perjalanannya panjang ya. Kalau revolusi kan singkat. Panjang. Ini evolusi. Karena kita ngomong civilization. Iya. Okay. Civilization dari satu sampai ujung kita bilang nih ya. Yes. Ya dong. Ya, itu nanti evolusinya setelah ini adalah dengan era post-kapitalisme di mana namanya era yang menurut Marx sosialisme, habis sosialisme komunisme. Tuh. Sosialisme itu era di mana aparatur negara itu masih ada. Semua parlemen, badan-badannya masih ada, cuma bukan lagi dikuasai oleh pemodal, tapi dikuasai oleh rakyat, oleh proletariat. Rakyat dalam hal ini. Dalam artian di sini itu banyak interpretasinya. Negara mungkin. Negara dikuasai oleh rakyat, sistem dikuasai oleh rakyat, 100% oleh rakyat. Yang interpretasinya nanti akan banyak sekali. Dan prakteknya juga terus, kayaknya berbeda sih. Pasti. Iya, terus dari sosialisme ini, kalau semuanya udah sosialis, udah jalan, rakyat udah jurang pemisah si kaya dan si miskin itu udah gak ada. Jadi sama rasa tuh bukan dipaksakan, tapi diproseskan di sini. Ya. Paham ya? Paham. itu jadi jurang pemisahnya dalam beberapa generasi itu dipangkas, dan dilakukan dengan sukarela. Di ujung situ ada masyarakat tanpa kelas. Komunisme. Masyarakat gak ada lagi si kaya, gak ada lagi si miskin. Semuanya bersaudara. Betul, egalitarian. Di mana batas negara tuh gak diperluin lagi, udah. Gak ada lagi negara. Semuanya sama, semuanya tuh saudara lah. Itu sangat sulit dibayangkan sih. Sangat sulit dibayangkan. Sangat. Jadi istilah kata kalau orang bilang itu kayak pie in the sky. Yes. Tahu gak? Pie in the sky. Di langit ada kue, tapi kayak gimana kagak tahu, tapi enak. Iya, betul. Itu adalah goal akhirnya komunisme ya, goalnya. Betul. Masyarakat yang tanpa kita batas, semua tanpa golongan. Betul. Terus kan kalau gitu nanya dong, pasti kalau di Indonesia terutama, di mana kayak gua yang masih memegang teguh itu Pancasila, di mana letak Tuhan di komunisme? Ada yang nanya tuh kan pasti kan? Pasti pertanyaan nomor satu. Iya. Itu. Apa peran Tuhan pada teori komunisme? Di mana ada Tuhan? Oke, ini diluruskan. Marx gak pernah mengkritik bahwa Tuhan tuh gak ada, enggak. Yang dikritik itu agama sebagai lembaga. Bukan kepercayaannya, bukan doktrinnya, tapi sebagai lembaga. Karena nih, ini quote-nya dia ya. Agama adalah candu. Itu kan yang sering di-quote kan. Agama adalah candu masyarakat. Pasti ada belakangnya kan. Titik. Ada belakangnya.
namun agama juga adalah bentuk dari jeritan hati masyarakat. Nah, Ketika kita benar-benar dipres, ditekan, kita udah nggak bisa apa-apa, kita nangis ke Tuhan, kita berdoa ke Tuhan. Yang, ya kan? yes. Jadi agama perlu nggak? Perlu. Kenapa? Karena itu adalah bentuk ekspresi kesengsaraan masyarakat. Ketika di dunia nih udah nggak ada temen, udah nggak bisa tahu cari pertolongan ke siapa, udah ke Tuhan aja deh. Itu Marx. Dia attitude-nya dingin ke agama, tapi nggak anti. Paham ya? Dia dingin. I don't want anything to do with that. Gue nggak mau urusan sama agama. Kenapa? Karena agama ranahnya bukan materialistik lagi, bukan dialektika materialis lagi. Yeah. Jadi dia nggak mau urusan sama itu. Cuma dia nggak anti. Yang anti agama itu, penerusnya nanti banyak. Om Botak. Om Botak dan kawan-kawannya lah itu mah. Kamrat. Yang Kamrat itu. Siapa Vladimir dia? Nah, nanti kita sampai ke situ. Lenin. Nanti kita sampai ke dia. Dulu, nanti Kamrat. Namanya doang. Lanjut. Tadi sampai Kamrat ya. Dan pandangan idealisnya dia ya. Idealismenya dia, utopianya dia, dunia indahnya, dunia cantiknya dia kayak gimana? Dan memang pandangan dia ini seperti ini ya, kalau gue lihat dia itu seperti menawarkan surga buat kaum yang tertindas di bawah, tertindas oleh para kaum borjuis. Itu adalah sesuatu, yaitu ya surga lah, menawarkan solusi dari kerasnya hidup para kaum proletar. That's why paham dia banyak. Iya, bagi kaum proletar. Perlu dipahami juga di tahun segitu kan yang berkembang masih selama hidup monarki ya, masih monarki Eropa ya. Eropa ada monarki, ada republik. Prancis, Spanyol. Spanyol udah kayaknya ya. Itali tunggu. Itu susahnya monarki di Eropa tuh datang dan pergi di tiap-tiap negara. Jadi kalau kita dibilang ini masih monarki nggak sih? Kayaknya udah enggak deh, rajanya udah nggak ada. Besok tiba-tiba balik lagi itu raja. Republik juga sih, kadang. Ada. Iya, sudah kompromi. Monarki konstitusional. Udah. Kayak dan Inggris di masa ya. itu. Inggris di jadi zaman monarki Victoria, cuma. Ya mungkin. Ini gue nggak apal banget sih zaman itu tuh. Siapa Ratu Inggris? Apakah dia Raja Edward atau Ratu Victoria? To be honest, gue nggak hafal itunya. Sebenarnya sama. Cuma ya, masa Raja itu Edward, Eropa kan intinya, iya betul. Intinya pada masa itu Eropa adalah masyarakat industri modern ya. Betul. Masyarakat industri modern yang banyak banget kaum pekerja yang sulit. Yes. Otomatis pandangan Marx menemukan gaung di situ. Gaung maksudnya apa? Ada kejawab. Ya, kayak kita mah banyak penggemarnya lah, gitu. Bahasa gampangnya. Iya. Betul. Banyak yang, wah, gue bisa relate nih sama pandangannya orang. Wah, bagus nih. Wah, bener nih ngomongnya nih. Betul. Masuk akal nih. Nah, caranya kan menuju ke masyarakat sosialisme itu kan dengan cara meruntuhkan kapitalisme. Bukan meruntuhkan sih sebenarnya. Kapitalisme satu hari akan habis dengan sendirinya. Dan ketika kapitalisme itu habis, rakyat buruh udah mesti siap untuk take over kekuasaan. Bahkan kalau perlu pakai senjata.
nggak harus ya, kalau perlu. Ya. Di sini lagi nih, caranya banyak, tujuannya satu. Kalau perlu pakai senjata, kalau nggak perlu itu tiba-tiba mereka nyerahin sendiri gitu. Ya udah ngapain pakai senjata kan gitu istilahnya. Iya kan? Ya. Nah, kan banyak kalaunya tapi kan kalau pandangannya kalau kita ngomong tentang begini, kalau ini begini, kalau ini begini, kalau ini begini. Ya Idealnya sudahlah, let's begitu. leave it at that. Satu satu masa semua aparatur kekuasaan negara buruh harus siap mengambil ketika kapitalisme udah di ujung. Yes. Itu yang dinamakan revolusi sosial. Revolusi sosial. Revolusi sosial. Jadi revolusi itu Plak. ada banyak macam ya. Revolusi Betul. bersenjata, revolusi sosial, ya. Betul. Iya. Jadi kayak plak, udah ganti. Tapi udah habis itu nggak langsung jadi komunis, nggak, kan masih ada prosesnya itu lagi kan. Ya, transisi. Menuju komunisme itu lagi. Nah, proses transisional yang kalau ditanya berapa lama Om, kita nanya gitu sama Marx, wah saya juga nggak tahu ya. Jawabannya begitu. Aduh. Ya, oke, kita berlanjut nih ya. Sebelum lanjut, kita rangkum lagi nih intisarinya. Jadi, boleh. Perjalanan paham komunisme itu terlahir dari paham sebelumnya yang disebut sosialis. Di mana sosialis ini sendiri seperti antidot ya dari keadaan kapitalisme di Eropa pada waktu itu. Karena kapitalisme itu kan menciptakan jurang antara pemodal dengan kaum proletar. Nah, sosialisme itu muncul sebagai penawar bagaimana membuat jurang antara si kaum borjuis atau pemodal dengan kaum proletar bisa gapnya semakin mendekat sampai akhirnya hilang. Seperti itu kurang lebih ya. Kurang lebih seperti itu. Ya, baru lahirlah komunisme. Terus ada yang nanya, bedanya sosialis dengan komunis itu apa? Ya, kalau dari pandangan Marx sih proses ya sosialis itu jadi belum sebebas itu, masih transisi, komunisme udah bebas. Dua-duanya kesawannya adalah negara di tangan buruh, pekerja, rakyat, proletar. Bedanya itu ada di mana kalian gitu, ada di fase mana kalian gitu. Tapi kalau modern ya, kalau lo nanya Goyo ya, sosialisme sama komunisme bedanya apa? Kalau gue pribadi punya pandangan komunisme modern adalah bagian dari sosialisme secara besar. Yes. Ya. Jadi ideologi besarnya adalah sosialisme. Percabangannya salah satunya adalah praktisnya untuk mencapai sosialisme itu melalui komunisme. Apa begitu? Balik. Mencapai komunisme kan melalui sosialisme. Cuma kalau ya, jadi gini. Kalau kita ngomong brand, kita ngomong ini dari brand katakanlah, apa ya, Toyota. Toyota itu sosialismenya, Innova itu komunisme. Ya benar. Gitu. Kalau lu nanya gua, kalau lu nanya gua kayak gitu. Induknya sosialis. Tapi semua standar. Betul. Tapi kan sosialisme tuh banyak banget, apalagi zaman sekarang. Itu udah 1001 cabang gitu. Yang dari yang utopian, yang tadi udah dibahas tuh.
tergantung balik lagi tergantung si tokohnya sih. Yang penerapannya ya masing-masing deh tuh tokoh berpengaruh. Betul, betul, betul. Karena kalau kita ngomong secara objektif, satu teori dogma itu nggak berlaku di seluruh dunia, nggak. Tiap negara, Ya, rakyat kulturnya beda, kulturnya rakyat beda, karakternya beda. karakter pemimpinnya seperti Hmm, apa beda. betul. Jadi nggak akan bisa semuanya dipukul rata gitu, nggak. No, 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 no. Nah, kita lanjut nih ya. Lanjut. Lanjut. Hmm. Oke, itu terus Marx akhirnya meninggal lah ya, mati lah ya dalam kemiskinan. Luar biasa. Ya, Marx gak kaya-kaya, Marx gak tajir-tajir, Sampai dia akhir meninggal hayatnya ya. dalam kemiskinan, ya, utangnya banyak, yang diutangin si Engels. Hopengnya kan itu kan. Iya, ngehe juga tuh orang. Iya, kurang lebih kayak gitu lah. Akhirnya meninggal lah, dua tokoh itu udah plek-plek Ya. meninggal. Dan pandangan ini seperti berkembang sampai anak murid ada 4 jalur utama, 4 pandangan utama mengenai Marxisme ini, Ya. mengenai implementasinya Marxisme ini. Oke, yang pertama namanya muridnya Marx itu namanya Bernstein, Edward Bernstein. Bernstein ini dalam waktu beberapa puluh tahun, beberapa dekade itu, kondisi dunia selalu bergerak, selalu berubah semuanya. Kapitalisme juga berubah. Bernstein punya pandangan, kapitalisme juga berubah. Maka dari itu, strategi perjuangan Marxis harus berubah. Paham nih ya? Beradaptasi lah. Beradaptasi. Harus direvisi pandangan Marxisme itu. Jadinya revisionis. Bernstein ini seorang revisionis. Oke. Dia berarti menambahkan yang Jadi dia bilang, betul. Dia revisi. Kurang lebih. Betul. Revisionis. Revisionis. Okay. Pandangannya politis sekali ya kalau Bernstein. Ya. Gimana mempertahankan kekuasaan dalam jangka panjang. Gimana biar ini partai bisa eksis terus tanpa diberdel sama pemerintah. Tapi pada konsekuensinya ya partai itu jadi satu, kurang revolusioner, sangat-sangat moderat, kadang jadi pendukung pemerintahan. Jadinya ya politik ya. banget sangat cari aman. Tapi kita nggak bisa pungkirin bahwa udah banyak juga pencapaian dari partai-partai yang pakai pandangan Bernstein ini buat kaum pekerja, itu banyak juga gitu dengan strategi cari aman ini yang ya to be honest itu working banget. Coba lihat Denmark, coba lihat Swedia, coba lihat Norwegia. Denmark di coronavirus kayak pemerintah yang ngebayarin gaji semua karyawan, jadi nggak ada yang di PHK. Hal-hal kayak gitu itu dasarnya dari tradisi sosial demokrat yang kuat banget di negaranya. Welfare state lah. Makmuran. Oke, itu satu Bernstein. Nah, pandangan Bernstein ini dibenci banget sama 3 orang, apa ya sebutannya, 3 orang muridnya Karl Marx yang lain yang mau kita bahas di sini. 3 orang lain ini beda semua, cuma 3-tiganya ini pokoknya bilang cemen lo, ngapain sih? Itulah intinya gitu. Mungkin ya dianggapnya ya. Cupu lu ngehianatin pandangan nilai-nilai Suheng. Melenceng lu malu sesat lu gitu. Aman doang. Iya gitu. 3 orang. Nah, orang yang pertama yang mau dibahas mungkin kita mulai dari Kautsky. Kautsky. Kautsky ini adalah
seorang Marxis yang terbesar pada zamannya waktu itu. Perang Dunia Pertama, nama dia tuh benar-benar paling mentereng. Kenapa? Karena dia paling pinter dari semuanya. Dia tuh seorang akademisi, pinter banget orang ini, orang Jerman ini satu nih. Nah, kalau dia itu bisa dibilang pandangannya paling mengikuti ortodoksnya si Marx. A ya harus A, B ya harus B, C ya harus C, gitu. Ya. Kautsky. Dia punya pandangan bahwa reformisme itu akan melemahkan semangat juang kaum buruh, reformismenya Bernstein ya, dan nantinya kaum buruh nggak akan, jadinya ya akan ditindas terus lama-lamanya karena udah enak gitu. Iya, betul. Pandangannya dia begitu. Nah, kalau dia punya pandangan, runtuhan kapitalisme itu adalah iya dan amin, kalau dia bilang. Iya dan amin, sudah pasti 100% runtuh akan datang. Okay. Betul, akan runtuh. Jadinya, kita nggak usah takut. Buat apa takut? Buat apa ngumpet? Buat apa kita nunduk-nunduk ke kapitalisme? Orang akan runtuh juga. Betul, pandangan dia. Cuma, kalau semua objektifnya belum meet, semua objektifnya ini belum tercapai, kapitalisme nggak akan runtuh. Dan dia ngelihat keadaan kondisi masyarakat itu ya belum siap, buruh belum siap. Jadi ya buruh buat apa turun ke jalan? Buruh buat apa demo-demoan? Buruh buat apa teriak-teriak? Lah orang lu aja belum siap kok. Indikatornya siap itu apa? Itu kalau ditanya gitu cuma Kautsky yang bisa jawab, dan Kautsky sendiri pun kalau ditanya gitu waktu itu jawabannya pelentot-pelentot kemana-mana. Kita ini perjuangan state of attrition. Attrition tuh tahan-tahanan. Apalah tahan-tahanan lah. Kautsky. Dia akhirnya mencari pembenaran dan akhirnya malah jatuhnya pasifistik. Sangat-sangat pasifistik. Dia nggak rekomen ada aksi apa-apa dari kaum pekerja. Tunggu aja. Nanti juga runtuh sendiri. Ya itu karena dia ortodoks banget dan dia akademis ya. Iya. Bukan militan. Ya. Nggak ada. Dia nggak sama sekali nggak militan. Sampai pada akhir hidupnya dia berseberangan sama Marxis lain. Ketika waktu itu habis Perang Dunia Pertama, Jerman udah kekaisaran runtuh jadi republik, dia dapat jabatan or something dan pandangannya jadi sangat-sangat ya gitu deh. Reaksioner banget jadinya. Ya itulah Kautsky ya. Dari seorang yang tersohor sampai jadi seorang yang dijauhin sama teman-temannya. Ya, apaan sih gitulah. Nah, yang ketiga, ini tokoh ketiga Rosa Luxemburg namanya. Luxemburg. Orang Polandia. Perempuan. Dia punya pandangan, iya, revisionisme itu nggak ada guna. Sampai situ sama Kautsky. Jangan Bernstein tuh pandangan Bernstein itu cemen, cupu, nggak ada guna. Cuma dia punya pandangan Kautsky juga salah. Gue juga mesti ngeritik nih Kautsky. Kenapa? Kita nggak boleh ngapa-ngapain for the sake of the Lord. Enggak. Revolusi itu emang nggak boleh diburu-buru, tapi harus disiapin. Buruh harus terus-menerus mempersiapkan diri. Gimana cara mempersiapkan dirinya? Ya belajar, ya aksi, ya terus berjuang, ya terus di parlemen digedor terus sama partai-partainya. Ya di jalanan kalau ada yang nggak suka ya demo terus. Tapinya di sini Luxemburg itu punya pandangan yang menarik. Dia bilang negara yang udah post kapitalis itu harus nih, ini gue
dari tadi gue quotingnya nggak exact same words ya sama mereka ya. Cuma intinya aja. Bahwa pada intinya negara itu harus bisa menjamin kebebasan semua orang yang tinggal di negara itu. Kalau kebebasan itu cuma dinikmatin sama kaum mayoritas, gak peduli seberapa banyak pun, itu namanya bukan kebebasan. Jadi intinya dia melihat bahwa setelah social revolution ini ada integrasi antara ya borjuis sama proletar. Udah damai sekarang. Proletar yang berkuasa, proletar yang jalanin, bikin program kerja dan lain dan kebijakan-kebijakan, cuma udah nggak usah gontok-gontokan lagi, berjus, ayo sini kalau mau ikut dirangkul, ayo, tapi kalau lo mau ngebangkang ya gue masukin penjara, intinya kayak begitu. Akhirnya nasibnya Rosa Luxemburg juga menyedihkan. Dia sama temennya yang gue nggak bisa pronounce, namanya Liebknecht atau apa, gue nggak tahu cara pronounce-nya gimana. Nama Jerman susah cuy. Dia melakukan suatu semacam kayak pemberontakan kecil. Kenapa pemberontakan kecil? Gue bilang, ya waktu itu setelah Perang Dunia Pertama, Jerman tuh negaranya gonjang-ganjing banget. Berantakan banget. Akhirnya dia sama apa ya sebutannya, Liga Spartacus kalau gue nggak salah, dia punya gerakan namanya, itu ngambil alih kekuasaan di satu kota. Itu pun gue lupa, kayaknya di Berlin, dia bisa ngambil alih kekuasaan, dan dia bikin semacam kayak pemerintahan sosialis di situ, komun di Berlin. Tapi karena nggak ada support dan strateginya itu kurang mateng, nggak ada unity sama sekali, ya udah aja gitu, diserang tentara, tangkepin, ditembak, mati. Kelar. Dalam waktu sesingkat itu, kelar. Luxembourg juga. Nah, yang keempat yang paling menarik. Yang keempat itu ikon. Udah dinaikin statusnya menjadi salah satu ikon yang namanya Lenin. Vladimir Lenin. Itu ya yang tadi kita udah singgung awal. Iya. Oh iya. Jadi Marxisme, Leninisme. Waduh, udah namanya udah dinaik. Udah di atas itu gitu. Ini sekarang kalau dari tadi teman-teman ngedengerin ini udah tahu nih ya. Marxisme, Leninisme sama Marxisme ortodoks itu beda. Marxisme ortodoks yang menjalankan adalah Kautsky. Ya. Itu. Ini versi Lenin sendiri ini. Oh, ini versi Lenin. Iya. Ya. Jadi kalau Lenin itu bilang begini. Untuk kita mencapai revolusi yang secepat-cepatnya saat itu juga diperlukan suatu partai yang isinya semuanya militan, semua isinya revolusioner profesional, dalam artian ya yang keras-keras lah, gak ada itu pemikir, gak ada itu filsuf, gak ada itu orang yang bisa negosiasi, enggak, semuanya pejuang ini partai yang tugasnya ngedidik rakyat. Partai Vanguard Party, namanya Vanguard Party itu bahasa Indonesianya partai pelopor lah. Ya. Ini partai pelopor, isinya semua militan. Dan isinya semua militan, otomatis kalau militan kita tahu itu semua isinya pasti pemberontak semuanya ya, elemen-elemen yang kurang mendapatkan tempat di Kongres dan di masyarakat pada waktu itu. Gabung semua. Gitu, tukang nyari ribut istilahnya. Jadi dan obviously kita info dulu, Lenin ini orang Rusia ya. Soviet, Rusia. Betul. Rusia, dia salah satu murid Karl Marx yang ini banget deh sama ideologi komunisme ya dari Karl Marx. Ya, betul.
Dari latar belakangnya itu sebenarnya kaum menengah sih sebetulnya dia ya. Terpelajar, kaum iya, terpelajar dia itu panggilnya itu dia kaum terpelajar loh. terpelajar, betul. Hmm. Tapi terpelajar secara militan. Ya militan. Karena memang banyak peristiwa juga sih dalam hidupnya yang bikin dia jadi agresif. Betul, Salah betul. Dia satunya diusir dari Rusia. dari Rusia, kakaknya juga digantung karena Iya, pemberontakan kecil dan gagal. iya. Terus keluarganya semacam kayak dihabisin, reputasinya Dihabisin. dihancurin gitu. Ya, dia Sakit juga hati lah. diasingkan. Betul, betul. Itu kayak dia ada rasa sakit hati yang begitu Pasti. besar lah. Ya, Ketidakpuasan itu kan. ya, Makanya dia menjadi seorang yang sangat radikal. Dia akhirnya menekankan di pandangannya pentingnya partai pelopor ini. ya. Nah, Nah, akhirnya dulu nih. dia yang Ini tadi pertanyaan yang awal timbul, ini dia orangnya nih. Apa hubungannya yoi. ateis dengan komunisme? Nah, ini tokohnya ini. Nah, ini dia. Tokoh ini yang menjadi pelopor. Kalau yang menginterpretasikan ajaran Marx dengan lebih keras, ya orang ini. Orang ini. Kalau Marx cuma bilang, udah nih, gue nggak mau nih ya ngomongin agama lagi, udah, itu pribadi lu. Nah, kalau Lenin ngomongnya beda. Terang-terangan. Agama, tutup. Tutup. Apa itu? Gereja, tutup. Apa itu masjid? Tutup. Oh, apa itu pastor? Bunuh. Apa itu kiai? Bunuh. Itu Lenin. Itu Lenin. Ini manusia ini yang bermusuhan sama agama. Bukan dingin lagi, tapi bermusuhan. Ya. Lanjut. Lanjut ya. Ya. Dia intinya dia menekankan pentingnya suatu partai ultra revolusioner pada perjuangan buruh. Di mana partai ini yang akan betul. Dia bilang sih ini untuk internasional, cuma lagi itu dia bisa implementnya di Rusia. Karena kalau teman-teman tahu tahun itu Rusia lebih hancur lagi daripada Jerman. Negara miskin lah waktu itu Rusia ya. Betul, terbelakang. Kaisarannya doang yang kaya. Betul. Tsar, disebutnya Tsar. Iya, Tsar Nicholas. Tsar Alexander sebelumnya ya. Iya. Terus kalau perempuan Sarina, itu dalam panjang lah kalau Rusia. Ya. Rusia panjang lah, itu pokoknya Romanov. Nah. Kalau kita mau pakai sebutannya mereka sebenarnya Romanovic ya, Romanovic. Pakai CH belakangnya. Cuma kan udahlah Romanov lah ya, kita pakai sebutan Inggris saja lah ya. Romanov, dinasti Romanov. Ya, itu menyedihkan di situ. Instabilitas tinggi, support masyarakat nol, jadi emang kondisinya sangat-sangat memungkinkan untuk memberontak. Ya. Dan memberontaklah Lenin bersama teman-teman. Bersama teman-temannya. Jadi yang berontak bukan cuma Lenin, cuma ada beberapa golongan. Ya. Dan memang ada beberapa golongan. Sebelum revolusi yang terkenal di terakhirnya kan revolusi Bolshevik. Memang sebelumnya udah 2 kali juga terjadi kan revolusi dia. Betul. Revolusi pertama itu revolusi liberal. Itu gabungan Front Nasional Revolusi yang akhirnya menghasilkan konsensi. Konsensi itu apa? Semacam kayak kesepakatan lah. Akal-akalan kerajaan itu sih untuk biar lebih damai dulu lah gitu. Tawar menawar ya sob ya. Tawar menawar. Iya. Buruh mau punya apa? Mau punya parlemen. Oke kita bikin, tapi tetap dibawa si raja itu. Kayaknya dialognya lebih kayak gini. Kaisar masih mau jadi raja. Mau. Oke, nggak apa-apa, boleh. Cuma nggak boleh apa-apa ya. Udah nggak bisa gerakin tentara ya. Nggak apa-apa jadi raja.
Cuma nongolnya seremonial aja ya. Oh iya, kayaknya sih begitu ya. Nah, ya betul. Itu revolusi pertama tuh yang menang ketika menang Perdana Menterinya namanya Kerensky, Alexander Kerensky. Iya, Ya. Kerensky itu tokoh dari Sosialis kalau Partai dia. Sosial. Nah, Sosial Demokrat ya. Iya, Sosdem, betul. Sosdem. Nah, Kerensky akhirnya diberontakin lagi sama Lenin dan Ya, kawan-kawan. Bolshevik, Bolshevik. muncullah itu di Lenin dengan kaum Bolsheviknya disupport sama kaum-kaum lain yang anggotanya juga banyak sebenarnya. Ada SR itu, wah gue gak bisa bacanya tuh bahasa Rusia tuh. Soalnya orang Rusia ya gitulah. Ada kaum SR, ada kaum Menshevik sih lagi itu yang Menshevik komunis lawannya. yang sempal. Ya. Lawannya Bolshevik juga. Ya pokoknya mereka elemen-elemen itu take over, itu Rusia benar-benar dikuasain sama mereka, Tsarnya dibunuh, Kerensky dibunuh, semuanya dibunuh, take over. Nah, pokoknya intinya Rusia setelah itu Rusia perang saudara. Nah, setelah perang saudara itu mulailah pandangan Lenin ini semua diimplementasikan. Ya kan, jadinya Marxisme, Leninisme. Padahal mah. Tapi presiden Ini sendiri mah iri dia sih aja. untuk mengambil kekuasaan. Betul. Nah, kan kalau di Marx itu kan Marxis ya, seorang Ya, Marxis pada zaman itu berpandangan terutama yang kayak Rosa Luxemburg itu pemerintahan akan dijalankan oleh Komite Nasional ya, yang egaliter lah ya, ada komite. Jadi komite tuh dari bawah, dari kayak semacam RT, ada komite yang naik lagi RW, lurah, camat, kota, gitulah. Pokoknya sampai nanti akhirnya di komite nasional yang dipilihnya secara langsung, bukan representatif demokrasi kayak kita sekarang nih. kayak Cuma partai ya langsung. kan. Dia langsung. Betul. Mereka bisa pilihnya langsung dan ketika lagi bertugas bisa dimintain pertanggungjawaban sama yang milih. Ya, Kan oke, gitu. Jadinya oke. kan mau dibikin setransparan mungkin kan waktu itu. Kalau Ya, Lenin beda. Lenin beda. Komite Nasional bubarkan itu. Apa itu Soviet? Apa itu Serikat Buruh? Bubarkan. Semua diganti sama partainya Lenin. dia membuat poin-poin Diganti semua beliau sama. waktu itu. Iya, betul. Sampai akhirnya dia muncullah itu polisi rahasia namanya KGB. Ya, Sampai akhirnya muncullah itu di Rusia itu yang di Ukraina, sorry, di Ukraina yang lagi itu bagian dari Uni Soviet juga, muncullah itu yang bencana kelaparan sampai satu negara orang nggak bisa makan. Muncullah itu rencana 5 tahunnya si Lenin. Dibilang sukses atau enggak untuk mempertahankan eksistensi Uni Soviet ya waktu itu sukses. Tapi untuk menjalankan sistem sosialisme itu tidak sukses. iya, Untuk mengimplementasikan ajaran Karl Marx itu sangat tidak sukses. Malah jauh ya. jauh. Lah. Jatuhnya ya sama-sama juga sih. Sama juga, cuma yang kalau kemarin yang kuasai yang merentah raja, Iya, sekarang yang perintah orang partai. cuma Intinya mereknya gitu aja. doang. Iya. Iya. Dan pandangan Lenin ini dikritik abis-abisan sama Luxemburg tadi itu, Rosa Luxemburg. Dikritik lah, pokoknya intinya dibilang, lu apaan sih lu? Giliran udah berkuasa, kok malah jadi begitu sih? Jadi otoriter banget sih? Kejam amat sih? Tuh. Nah, iya. Dan kenapa Marxisme itu identik dengan Leninisme? Karena manusia satu ini paling sukses. Ya. Branding dia Ya, ini paling kuat sih. personal branding paling bagus Personal sampai branding dia paling bisa bagus. bikin kultus personality. Nah, Cult tuh. of personality. Dan dia paling kejam.
paling kejam dibandingin yang lain, paling keras. Jadinya ya dia bisa memaksakan kehendaknya dia di satu negara itu, ya, dan sukses lah dibandingin kedua temannya tadi, Kautsky dan Luxemburg itu. Dan ada Bernstein juga sukses, cuma Bernstein sekarang udah lebih nggak terlalu kedengeran namanya, nggak terlalu berasa pengaruhnya karena partainya moderat semuanya, jadi nggak ada yang turun ke jalan, nggak ada. Make sense ya? Ya, jadi itu 4. Jadi itulah cikal bakal kenapa partai komunis seluruh dunia itu mengambil kiblatnya pertama tuh ke Lenin, baru ke Marx. Jadi kan itu kalau kita naik tuh di bawah Marx itu pasti ada Lenin dulu yang mesti dilewatin. Kenapa jadi begitu? Karena dia yang paling sukses dari semuanya. Dan Baru dari situ pengejen tahu, mulai deh bermunculan Mao Zedong di China. itu anak buahnya semua tuh, Iya. penerusnya. Stalin, orang gila. Manusia kejam, itu manusia kejam Stalin itu. Trotsky, Oski. tukang cari rusuh, cari ribut. Kalau Trotsky kan sukaannya kan itu, bikin demo di negara lain. Aduh. Itu tadi semua sih. Tapi tragis, nasibnya semuanya itu tragis. Dan apa ya, Tapi ya akhirnya pada akhirnya sejarah mencatat tidak ada negara komunis yang sukses pure menjalankan betul, ajaran pakem awal Karl Marx ya. Nggak ada sampai sejarah saat ini. mencatat tidak ada satupun negara yang berhasil menjalankan komunisme. Ya. Bahkan berjalan ke arah komunisme, sosialisme, lucunya itu banyak kan dilakukan oleh negara yang nggak pakai embel-embel gitu. Iya. Lucunya gitu. Yang pakai embel-embel adanya kediktatoran, adanya ya begitu, jargon Ketika aja. sudah membuat bahan propaganda sih jatuhnya ya. Betul. Karena Untuk rakyat, iya, untuk rakyat, untuk rakyat. betul. Propaganda Lenin kan waktu itu uh, peace, land, and bread. Damai, Ah, tanah, dan roti. Dia janjikan ya, gitu kan buat rakyat Rusia kan. Lagi betul. repression gitu kan. Nah ini setelah sampai di Mm-mm. puncak ya sama juga diktatorship juga. Iya. Iya. Akhirnya yang dapat Semua peace, tinggal land, and bread itu wacana. cuma birokrat partainya doang, rakyatnya mah Betul. masih tetap aja macul juga, Pak. Di mana gagasan ideal apa produk pabrik-pabrik dikuasai rakyat, rakyat punya properti, bullshit semua udah implementasinya kan. Iya, implementasinya pabrik dipegang sama partai semua. Iya. Satu negara punyanya partai jadinya. Dan Iya. apa ya, kritiknya kan negara komunis pada waktu itu sama sekali bukan sosialis, tapi kapitalisme yang diarahkan oleh negara. State control capitalism. Kalau biasa kapitalisme diarahkan sama bisnis, pebisnis, Ya. pemodal, ini yang ngejalanin negara. Udah sama aja, cuma pada Iya. esensinya sama aja. Sama aja ya benar Sama aja. Iya, jadi gue setuju kalau ada orang yang bilang sosialisme tuh belum terbukti karena nggak ada satupun negara sosialis yang sukses. Iya, karena nggak pernah jalan. Nggak pernah jalan. Nggak pernah jalan. Ini ngelurusin lagi nih ya. RRC, Uni Soviet, Korea Utara, itu nggak ada yang komunis, Pak. Iya. Itu gue lurusin lagi. Semua. Itu semua diktator nggak ada yang komunis, Pak. Sampai Kuba. Kuba Ya kan? mendekati, cuma belum.
belum bisa dibilang. Cuma paling mendekati mungkin Kuba. Karena Castro waktu itu orangnya lebih nyantai ya. Iya. Mau keliling, mau turun ke jalan, mau ketemu orang, mau ngedengerin keluh kesah. Dan dia nggak segila itulah, nggak segila rekan-rekannya. Jadi ada program yang jalan yang kayak pendidikan gratis, rumah sakit gratis. Karena rakyat Kuba 100% nggak usah takut sakit, nggak usah takut goblok, karena itu pendidikan sama rumah sakit Tanggung digratiskan, negara. bahkan mereka ekspor guru dan ekspor dokter kemana-mana itu. Jadi bukan yang ecek-ecek juga ya, kualitasnya bagus, itu bisa dijalanin. Free housing dia bisa jalanin, dalam Ya. artian semua Oh, orang nggak menarik. ada yang, ya Nggak nggak punya ada tempat yang, tinggal. betul, semua orang pasti bisa tinggal, punya kerjaan. Cuma ya gitu, karena Kuba dihadapkan pada embargo ini, embargo itu, Ya. embargo ini, embargo itu, akhirnya nggak bisa ngejalanin sosialisme secara utuh. Dia juga masih bergantung sama komoditas. Ya. Di mana komoditas itu ya cerutu dia. Salah Terus satunya. ya, betul. Salah satunya. Dan komoditas-komoditas lainnya, dia belum bisa keluar dari lingkaran setan komoditas itu. Kan kalau yang asosiasi sama komoditas itu kan kapitalisme. Sosialisme itu kan bebas dari komoditas. Produksi itu berdasarkan faedahnya, bukan berdasarkan nilainya, kan nilai barangnya. Kuba belum bisa tuh ke situ. Ya. Karena keadaan negaranya di embargo dan ini dan itu dan ini dan itu. Susah lah. Makanya kan kalau katanya Marx, dunia ini nggak bisa setengah-setengah kapitalis, setengah-setengah sosialis kalau mau ke komunisme. Kenapa? Kalau digituin, ya sosialisme digembosin aja terus. Dihajar aja terus sama kapitalisme. Mesti revolusi sosial itu harus terjadi secara global. Ya. Itu kata Nah, Marx. itu juga tuh Ya. yang mendasari perang ideologi global malah jadi. Soviet butuh dukungan, ya kan yang pengen terjadi revolusi global kan. Sebarin, nggak dapat temen-temennya. Lucunya gini nih, Sob. Kalau kita ngomong Soviet revolusi global, yang mau revolusi global tuh Trotsky. Tapi yang berkuasa Stalin. Stalin yang berkuasa memang. Dan Stalin akhirnya memutuskan doktrin yang bilang sosialisme di satu negara. Soviet mengisolasi diri dengan sosialisme tanda kutipnya dia mengisolasi diri sampai ada Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua, ya dia punya manpower 1 juta, jadi pas itu dan Jerman nggak tahu kalau musim dingin Soviet tuh sedingin apa. Dibawa tank ke situ, tanknya beku semuanya. Tanknya beku, pelornya habis. Rakyat Soviet kagak punya senjata, cuma 1 juta orang. Ditimbukin batu 1 juta orang juga mati kan. Obviously dia menang lah. Dia menang, dia dapat pengaruh begitu besar. Di momen harusnya dia bisa menjalankan revolusi globalnya Marx, enggak, dia nggak melakukan itu. Dia bikin paktanya dia, pakta Warsawa, Eropa Timur semuanya ditaruh agen-agennya dia, dan dia jadi raja, dia jadi bos habis itu. Dia sangat represif sih orang itu. Sangat represif. Sangat represif. Jadi jangan berharap dia mau ada revolusi global back then, soalnya dia lebih memikirkan perutnya dia ketimbang perutnya rakyat. Ingat, pemimpin sosialis mesti makan paling belakangan. Iya. Ya. Nggak pernah ada. Nggak pernah ada. Nggak pernah. Ada, Pak. Cuma ini udah jauh lagi, ke belakang lagi, sebelum zamannya Marx. Ada itu yang secara doktrinal sosialis sekali, tapi sekarang implementasinya nggak sosialis sama sekali. Ya, ada sih, cuma udahlah, nantilah bahasan selanjutnya lah.
jauhan. Iya. Jadi kita batasin dulu aja nih sampai di sini ya. Gini dulu aja. Jadi ini rangkumannya dari podcast Mm-mm. edisi ini tentang asal mula paham komunisme dan orang-orang yang mencoba implementasi paham dari Kamal, ya kayak gitu ya. Betul. Nah, yang berikutnya Ya. baru lebih seru nih, cerita paham Oke. itu berkembang di tempat kita di Indonesia. Waduh. Nah, Berikutnya kalau bisa gue request dong. apa tuh? Request lagu. Kalau gue lagi ngomong gitu ada musiknya. Genjer-genjer, internasionale. Aduh, belum dapat duit. Ntar aja ya. Kalau Ntar aja. Kapan-kapan aja. Aduh, boleh. Jadi Ya, tapi sebelum ya kita mengarah ke situ, kita kuatin dulu pemahaman para pendengar. Komunisme itu murninya seperti apa? Orang-orang yang coba menerapkannya hasilnya seperti apa? Betul. Baru Implementasinya bagaimana? Betul. Oke. Gua rasa kita tutup dulu ya. Sampai jumpa nanti di edisi komunisme di Indonesia. Ya, proletar seluruh dunia bersatulah. Oke, sampai jumpa. Sampai jumpa.